Pemirsa, PT Krakatau Bandar Samudra mendorong Krakatau International Port untuk menghubungkan ekosistem industri di kawasan Banten dan menjadi hub berbagai sektor industri, mulai dari pangan hingga energi. PT Krakatau Bandar Samudra mendorong Krakatau International Port untuk menghubungkan ekosistem industri di kawasan Banten dan menjadi hub berbagai sektor industri mulai dari pangan hingga energi. Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudra Akbar Johan mengatakan pelabuhan tersebut memiliki potensi menjadi solusi hub international port untuk pelayanan non-kontainer. Selain lokasinya tak jauh dari kawasan industri, infrastruktur penghubung juga tersedia menuju Jawa Timur. Potensi bisnis logistik yang dilayani oleh pelabuhan terintegrasi tersebut kini juga sudah cukup besar sehingga mampu melayani sekitar 150.000 ton baja per bulan untuk Krakatau Steel. Selain itu, Krakatau Bandar Samudra juga tengah menjajaki kerjasama dengan PT PLN Persero untuk bisa menjadi hub energi khususnya batu bara. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Krakatau Port menjadi hub industri pangan dan energi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudra. Selamat pagi, Pak Akbar. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat semuanya. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai industri kepelabuhanan begitu ya. Bagaimana update-nya hingga saat ini? Pak Akbar mungkin bisa memberikan insight terlebih dahulu nih untuk pemirsa IDX Channel. Silakan. Ya, selamat pagi sekali lagi Mas Pras dan para pemirsa. Pandemik COVID-19 ini mengajarkan banyak hal. Ya, bagaimana kita mau tidak mau beradaptasi dalam menghadapi problema-problema ke depannya. Kami selaku port owner dan port operator di Cilegon tepatnya, dan juga sebagai perusahaan daripada Krakatau Steel, melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan komoditi strategis yang masuk di banyak pelabuhan, termasuk di pelabuhan kami. Kami memang mendapati ada sedikit penurunan volume kapal yang masuk pada saat periode 2020 sampai 2021 pada saat terjadi pandemi. Namun secara volume kargonya, ya throughputnya ini justru bertumbuh. Nah, Mas Pras di sini mengingatkan kita dan membuktikan bahwa yang masuk ke pelabuhan kami adalah vessel bulk curah, ya, bukan kontainer yang mengalami shortage di 2 tahun terakhir kemarin. Artinya pemerintah bahkan stakeholder logistik dan pelabuhan juga akan banyak beradaptasi bagaimana men-shifting komoditi-komoditi dari kontainer masuk melalui kapal bulk atau dry bulk, ya, atau kapal curah. Nah, dari situ juga kami melihat bahwa fungsi-fungsi kepelabuhanan di Indonesia bahkan di dunia selayaknya dapat berfungsi logistik. Artinya supply chain, prinsip-prinsip supply chain ini harus ada di dalam pelabuhan. Bagaimana flow of goods tidak hanya ada di pelabuhan, tetapi flow of traffic dari kapal, juga ada flow of document atau data, dan bahkan flow of money. Ada ekonomi yang tumbuh di dalam suatu pelabuhan, baik itu pelabuhan curah maupun pelabuhan kontainer, Mas Pras. Oke. Nah, lantas kondisi saat ini dengan potensi logistik yang dilayani juga oleh Pelabuhan Krakatau Port ini kan cukup besar ya. Ada 150.000 ton baja juga per bulan dari Krakatau Steel. Begitu. Bagaimana Anda melihat potensinya ke depan begitu? Adakah peluang juga bertambah banyak atau besar? Iya, sebenarnya komoditi yang kami tangani adalah captive daripada perusahaan holding kita, yaitu Krakatau Steel. Pemerintah dan stakeholder baja nasional ya sudah
bertekad untuk mewujudkan klaster baja 10 juta ton per tahun di wilayah Cilegon atau Banten. Ya, ini menjadi pangsa pasar yang luar biasa. Kalau tadi saya hanya sampaikan 150.000 ton asumsi sales per bulan, kalau kita rata-ratakan per hari, ya ada 5.000 ton finish produk daripada Krakatau Steel yang harus kita distribusikan baik nasional maupun internasional. Ya, dan ini juga belum termasuk daripada grup-grup Krakatau Steel yang bermain di sektor hilir atau finish produk. Dan ini menjadi suatu captive market di pelabuhan kami dari sisi komoditi bajanya. Padahal di pelabuhan kami juga ada industri mineralsnya, ya, juga ada industri pakan dan pangannya. Nah, ini yang kami terus campaign dan alhamdulillah Mas Pras bisa membantu kami untuk bisa mewujudkan fungsi pelabuhan yang luar biasa menjadi atensi global, yaitu bagaimana ancaman krisis pangan bahkan juga krisis energi. Dan Krakatau Port ini juga siap begitu ya saat ini menuju hub-nya nih. Kalau kita bicara mengenai industri pangan dan energi, latar belakangnya sejauh ini dari mana juga kesiapan yang sudah dilakukan ini, Pak Akbar? Ya, yang pertama Mas Pras, infrastruktur di pelabuhan kami ini sudah dilengkapi oleh ekosistem industri yang sangat mature. Ya, kami dihubungkan dengan jalan tol ya yang sudah berada puluhan tahun, dan juga kita punya railway infrastruktur. Ada jalur kereta api yang menghubungkan Tanjung Priuk yang juga menghubungkan Jawa Timur. Dalam hal ini langsung masuk ke pelabuhan Tanjung Perak. Infrastruktur lainnya kami mempunyai 17 dermaga yang given kedalamannya minus 21 meter. Artinya kapal-kapal extra capsize seberat 200.000 DWT ini bisa bersandar di pelabuhan kami. Sehingga efisiensi daripada biaya freight yang menjadi komponen daripada biaya logistik ini bisa dilakukan efisiensinya. Dan lokasi daripada pelabuhan kami ini berada di Selat Sunda, yaitu alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau ALKI 1. Ini bisa menjadi posisi yang sangat strategis dalam alur kapal internasional dari Australia, dari New Zealand untuk naik melalui Selat Sunda dan menuju Selat Malaka. Ya, akan tembus ke wilayah-wilayah atas belahan dunia. Begitu, Mas. Itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai kesiapan untuk industri pangan dan energinya begitu, apakah memang dari sisi tadi ke pelabuhanan mungkin sudah oke, tapi SDM teknologinya bagaimana? Jadi secara captive market di wilayah Banten sendiri, Mas, kami ini sudah melayani hampir 4 juta ton pangan dan pakan di pelabuhan kita. Kenapa? Kami punya infrastruktur yang namanya integrated warehouse yang memiliki teknologi dalam bongkar muat produk-produk biji-bijian atau grain. Ya, seperti gandum, seperti jagung, seperti soyabin, ya, dan juga raw sugar. Ini dengan kapasitas bongkar yang tidak ada di Indonesia atau di pelabuhan lain, ini 20.000 ton per day kapasitasnya yang disupport dengan warehouse, integrated warehouse yang bisa menampung 200.000 ton kapasitas daripada gudang kami. Dan ini terkoneksi dengan hinterland. Ya, ini nampak di gambar kita bagaimana teknologi continuous ship unloader. Dan tadi saya sampaikan setelah naik di atas truk, ini juga bisa disupport dengan hinterland tadi, baik melalui jalan tol maupun melalui fasilitas infrastruktur kereta api.
Begitu, Mas. Oke, berarti memang sudah terintegrasi ya, bahkan mungkin semua industri pun siap dilayani begitu Pak Akbar di Krakatau Port sendiri. Setuju. Oke, Setuju. Jadi dengan ancaman krisis pangan tentunya ini tidak lepas daripada global supply chains. Nah, kami di port, oke, kami ini ingin memberikan solusi bagaimana supply chains ini mulai daripada upstream sampai ke downstream dan juga di midstreamnya dalam prosesnya oke. ini kita berikan kepastian efisiensi, Mas Pras, ya sehingga tidak terjadi unexpected cost dan juga waiting time daripada kapal yang bongkar di tempat kita yang memberikan kepastian layanan sehingga biaya-biaya yang tidak perlu tidak terjadi di pelabuhan kami. Sehingga apa? Oke. Kecepatan bongkar daripada produk pakan bahkan pangan ini Ya. ini bisa dipastikan tidak menimbulkan kenaikan-kenaikan harga sehingga di ujungnya dapat membantu tidak terjadinya potensi kenaikan inflasi. Wow, itu dia ya. Berarti memang selama ini kan ketakutan kita di industri logistik, dwelling time, kemudian waiting time ini yang memang menjadi momok begitu. Nampaknya itu tidak menjadi suatu yang krusial kalau kita cermati dengan sistem yang terintegrasi tadi, Pak Akbar. Nah, lantas bagaimana nih dukungan dari pemerintah begitu? Apakah memang nanti Krakatau Port ini benar-benar bisa menjadi hub ya bagi industri dalam pengoperasiannya, baik itu pangan, energi ataupun industri lainnya? Kita bahas di segmen berikutnya, Pak Akbar. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan kembali kami sampaikan infografik untuk Anda di mana Krakatau Port ini siap menjadi hub dari industri pangan dan energi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa potensi yang bisa benar-benar dimanfaatkan tentunya oleh para pelaku industri untuk memanfaatkan dari pelabuhan yang dimiliki dari Krakatau Port ini. Ya, kita lihat pelabuhan memiliki integrated warehouse, ini terbesar di Asia Pasifik ya, dengan kecepatan bongkar muat itu ataupun dari sisi kapasitas bongkar muat itu mencapai 20.000 ton per hari. Kemudian pelabuhan dekat dengan kawasan industri dan juga Selat Sunda yang tadi sudah dibahas oleh Pak Akbar, keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Kemudian kinerja dari Krakatau International Port ini 25 juta ton per tahun dan memiliki 17 slot dermaga, dapat mengakomodasi kapasitas ataupun berat kapal 200.000 deadweight ton. Kemudian kecepatan bongkar juga mencapai lebih dari 20.000 metrik ton per hari. Dan di wilayah perairan Banten ini terdapat 7 PLTU milik PLN maupun milik produsen listrik swasta. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudra. Ya, Pak Akbar, menyikapi dengan kondisi dan potensi yang dimiliki tadi begitu, nampaknya apakah benar-benar tinggal siap melaju saja, siap jalan saja apabila memang menjadi hub dari berbagai industri yang memanfaatkan pelabuhan ataupun Krakatau Port ini? Ya, artinya begini, Mas, fungsi daripada pelabuhan tadi itu sebagai pendorong daripada roda ekonomi. Ya. Ya, artinya kami akan fokus bagaimana menyiapkan infrastruktur, bagaimana menyiapkan equipment dan teknologi, tentu dengan SDM yang handal. Sehingga kami sangat berharap kepercayaan daripada stakeholder kepelabuhanan dan juga logistik bisa memanfaatkan keberadaan pelabuhan kami. Ya, tentunya kami juga punya prinsip no service no pay. Ya, jadi kami pastikan di pelabuhan kami tidak ada pungutan-pungutan liar, tidak ada unsur-unsur pemaksaan ya untuk memakai pelabuhan kita, tapi kita memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Begitu, Mas. Dan sejauh ini sudah berapa banyak industri yang memanfaatkan dan pemerintah melihat peluang ini, apakah benar-benar menjadi suatu dukungan yang nyata juga yang dirasakan Krakatau Port? Ya, karena ekosistem kami ini berada di lingkungan pelabuhan kami dengan keberadaan Krakatau
industrial estate. Di situ ada kurang lebih 100 pabrik yang beroperasi, baik perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri, dan juga ekosistem industri chemical di situ juga terbesar di Asia. Juga akan ada pembangunan lagi industri hilir lainnya. Maka kami yakin tinggal pemerintah bisa memberikan endorsement ya kepada kami, terutama dalam hal mendukung konektivitas pelabuhan-pelabuhan lainnya, terutama pelabuhan di Tanjung Priok. Kita tahu bahwa ada ancaman kongesti di Tanjung Priok, ya. Nah, di sini kami akan sangat ingin menjadi partner strategik pelabuhan Priok untuk Mas Pras, ya. Tentunya dengan SLA, dengan KPI yang diinginkan bersama. Sehingga apa? Fokus dari masing-masing pelabuhan bisa tercapai. Apalagi di pelabuhan kita, proses bisnisnya sudah shifting ke digitalisasi. Sehingga kapal-kapal dengan 17 dermaga kami bisa melakukan booking melalui platform di web base maupun di handheld daripada shipping line maupun agensinya. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang akan kita berikan. Begitu, Mas. Itu dia, utilisasinya sendiri bagaimana dengan pemanfaatan teknologi yang tadi sebenarnya kita jadi makin mudah ya, baik untuk reservasi lah dalam artian untuk penggunaan dermaga, kemudian bongkar muatnya, kemudian masuk ke dalam warehouse-nya sendiri. Apakah ini menjadi suatu kesatuan yang menjadi nilai tambah lah yang paling tidak yang ditawarkan bagi konsumen, Pak Akbar? Ya, kita tahu pemerintah sedang melakukan penyelesaian daripada National Logistic Ecosystem atau NLA. Bagaimana seluruh platform kementerian dan lembaga bisa menjadi satu gateway, ya, mulai daripada proses hulu maupun sampai ke hilir, bahkan sampai ke perbankannya. Nah, kami sudah mengingatkan pemerintah bahwa pelabuhan maupun industri logistik tidak hanya melalui pengiriman secara kontainer, tetapi juga ada pelabuhan dengan kapal curah atau non-kontainer. Nah, akhirnya dalam proses penyelesaian NLA, alhamdulillah kita punya platform yang namanya KIPOS atau Krakatau International Port Solution. Ini juga menjadi satu daripada platform yang masuk di logistik ekosistem pemerintah, sehingga kita sudah diakui oleh pemerintah keberadaan daripada platform yang kita pakai dalam melakukan proses bisnis di Pelabuhan Krakatau International Port. Nah, ini menjadi value added karena para langganan, para pemilik kapal, ship owner maupun ship agency, ini bisa serta-merta mengetahui posisi kapal, bahkan volume kargo yang sudah dibongkar secara real time. Ini menjadikan kepastian layanan bisa diberikan kepada para pelanggan. Baik, kalau kita bicara mengenai investasi, adakah nanti dana lagi yang disiapkan untuk investasi atau untuk menjadi hub ini pun sudah siap dari segala poin, segala parameter begitu, Pak Akbar? Ya, Mas Pras, area kita kurang lebih 65 hektar. Kami kalau hitung dari dermaga 1 sampai ke dermaga 17 itu kurang lebih panjangnya 3,5 kilometer. Akan ada penambahan 1,5 kilometer lagi bibir pantai untuk kita bisa integrasikan. So far pelabuhan kita hanya melayani kapal curah dan juga sedikit liquid. Kita akan melakukan pengembangan untuk membangun multi-purpose terminal. Sehingga nanti di pelabuhan kami akan juga kita layani kapal kontainer. Nah, sementara ini karena kapal atau dermaga kontainer kita belum selesai, maka kita kasih solusinya dengan layanan dry port. Ya, kami punya fasilitas dry port di kawasan industri, sehingga proses kepabeanan baik ekspor maupun impor ini bisa dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan 2 kali atau handling 2 kali.
ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi pemerintah daerah Ya. karena memberikan kontribusi pendapatan asli daerah ya karena proses ekspornya maupun impornya yang di dalamnya ada biaya masuk, ada PPN, PPh ini dibayarkan di pemerintah setempat. Inilah solusi-solusi bagaimana hinterland, bagaimana railway infrastruktur bisa kita utilisasikan baik menuju Tanjung Priok, tepatnya di Pasoso, maupun ke Indonesia Timur, yaitu ke Surabaya. Oke, Ini tapi konektivitas yang kita sudah bangun, Ya, Mas ya. Pras. Tapi ke depan begitu, apakah memang pentingnya untuk kita membangun kapasitas kapal kontainer yang bisa bersandar di Krakatau Port, Pak Akbar? Iya, karena secara market analisa kami, tidak sedikit industri-industri yang berada di Cilegon, bahkan di Banten, ini juga masih membutuhkan kontainer. Oke. Ya, sehingga kontainer ini karena pelabuhan ataupun dermaganya belum tersedia, ini dilakukan lewat darat ke Tanjung Priok, ya, bahkan juga ke Surabaya untuk mendapatkan connecting vessel. Yeah. Nah, ini akan kita coba develop ya 1-2 terminal untuk bisa mengakomodir pengiriman melalui kontainer. Ini menjadi target quick win kami dalam waktu singkat, Mas Pras. Oke, itu dia quick win yang sudah disiapkan, berarti sebenarnya perencanaan sudah matang nih, apa benar-benar nanti menjadi hub yang sudah juga ada arahan dari pemerintah langsung begitu ya Pak Akbar ya. Baik Pak Akbar, sukses terus Pak untuk Krakatau Port ke depan begitu ya, ditunggu nanti action lebih lanjut ke depan apakah benar-benar untuk siap melayani konsumen ya dari segala jenis kapal yang bisa bersandar di Krakatau Port. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Akbar. Terima kasih Mas Pras, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.